Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Gilang Ramadan. Saya Nadia Cornelia Agata. Saya Rosan. Saya M. Muhammad Perkasa Prabaranegara. Saya Rida Febrianti dan saya Ira Ramadhani. Kami di sini akan menjelaskan tentang dasar standarisasi mutu industri. Menurut PP nomor 28 tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan. Adalah proses untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Standarisasi mutu melibatkan pengembangan dan penerapan standar yang jelas dan objektif, serta pengawasan terhadap proses produksi atau penyediaan layanan untuk memastikan bahwa standar tersebut terpenuhi. Standarisasi mutu dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. ISO berperan penting dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk dan layanan di seluruh dunia. Penerapan standar ISO dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan dan konsumen. HACCP, singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points, adalah sistem yang berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya yang berpotensi muncul selama proses produksi makanan. HACCP berbeda dengan GMP yang lebih kepada praktik produksi yang baik secara umum. HACCP bersifat lebih spesifik dan terstruktur dalam menganalisis bahaya potensial di setiap tahapan produksi. Prinsip dasar HACCP. Yang ke-1, identifikasi bahaya. Mencari tahu bahaya potensial yang bisa terjadi selama proses produksi makanan, misalnya cemaran, mikroba, bahan kimia, atau benda asing. Yang kedua, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Titik tertentu dalam proses produksi di mana pengendalian bahaya tersebut sangat penting. Misalnya, tahap pemasakan untuk mematikan mikroba berbahaya. Yang ketiga, tetapkan batas kritis. Menentukan batas aman untuk setiap CCP. Misalnya, suhu minimal yang harus dicapai pada tahap pemasakan. Yang keempat, monitoring CCP. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap CCP untuk memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang kelima, tindakan korektif. Jika pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka harus dilakukan tindakan korektif untuk mengendalikan bahaya tersebut. Yang keenam, verifikasi. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan efektif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dokumentasi. Semua kegiatan yang terkait dengan HACCP harus didokumentasikan dengan baik. PIRT ini merupakan singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini memberikan kredibilitas bagi usaha Anda dan juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Oke, PIRT tercantum dalam BIFOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. IRTV ialah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Diedarkan dalam kemasan, eceran dalam berlabel. SPPIRT ialah jaminan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang yakni kadar air baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pengasapan. Kemudian dikemasan sehingga produk disimpan dalam suhu ruangan lebih dari 7 hari. Misalkan hasil olahan daging kering yaitu paru goreng, keripik, kulit, ya itulah pokoknya. Sertifikat kelayakan pengolahan yang bisa disingkat SKP. Jadi SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan tentang label halal. Jadi label halal merupakan sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai pernyataan dari
kehalalan produk tersebut. Sedangkan sertifikat halal adalah sebuah dokumen pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fakta tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.